Halo, sebelum membahas tokoh publik dengan tema kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi, kenalan dulu yuk sama kami dari kelompok 4. Kelompok 4 memiliki 4 anggota yang terdiri atas Alia Safira, NPM 15, Eka Zuni, NPM 26, Christian Wahyu, NPM 32, dan Anneke Safira, NPM 41. Oke, langsung saja kita menuju ke tokoh yang pertama, yaitu Bu Tri Risma Maharani. Bu Risma adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Bu Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Lantas, bagaimana gaya kepemimpinan Bu Risma selama menjadi Wali Kota Surabaya? Jawabannya, selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, beliau memiliki gaya kepemimpinan demokratis, di mana beliau mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pada saat inspeksi mendadak pelayanan EKTP di Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya, khususnya pada tanggal 20 Desember 2016, Bu Risma mengetahui bahwa terdapat antrian pembuatan EKTP yang panjang dan perangkat yang masih lamban. Oleh sebab itu, Bu Risma mengambil tindakan tegas, yaitu melakukan perombakan pelayanan agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan EKTP. Kemudian, bagaimana sih gaya kepemimpinan beliau selama menjadi Menteri Sosial? Jawabannya yaitu beliau menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Hal tersebut dibuktikan pada saat ia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Ternyata banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasarannya, sehingga pada awal menjabat sebagai Menteri Sosial, program pertama yang diusung oleh Bu Risma ialah perbaikan data penerima bantuan sosial khususnya pada saat COVID-19. Selanjutnya kita akan beralih kepada tokoh yang kedua, yakni Nadiem Anwar Makarim. Beliau adalah pengusaha Indonesia yang mendirikan Gojek berdasarkan pengalaman pribadi. Ia biasanya menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan yang ada di Jakarta. Berawal dari hal tersebut, yang akhirnya membuat Nadiem memiliki ide untuk mendirikan Gojek untuk mempermudah transportasi. Namun, saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Lantas, bagaimana sih gaya kepemimpinan beliau saat menjabat di Gojek? Jawabannya ialah, gaya kepemimpinan yang digunakan Nadiem Makarim saat menjabat di Gojek didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan, yang mana dapat dikatakan sebagai gaya kepemimpinan demokrasi. Bukti nyata dari gaya kepemimpinan demokrasi Nadiem Makarim yaitu saat ia menjadi founder dan CEO Gojek yang selalu bertukar pikiran dengan karyawannya, bahkan driver dan rider Gojek. Atas hal tersebut, Nadiem dapat lebih memahami permasalahan yang ada di konsumen yang ditargetkan sehingga dapat membawa Gojek menjadi perusahaan besar seperti saat ini. Selanjutnya, bagaimana sih gaya kepemimpinan beliau saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan yang ada di Indonesia? Jawabannya ialah, gaya kepemimpinan yang digunakan Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan adalah demokrasi. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2020 awal terdapat pandemi, yaitu COVID-19, yang mana menyebabkan seluruh proses belajar mengajar harus dilakukan secara online. Atas dasar hal tersebut, Nadiem sebagai Menteri Pendidikan memberikan bantuan berupa kuota gratis bagi seluruh pelajar dan juga pengajar yang ada di Indonesia, sehingga membantu proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Baik, sekian penjelasan mengenai tokoh publik dengan tema kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.